Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman sekalian? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan baik, dan juga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Nisa dari kelas 3 TMAB dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan hadis Arba'in tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan hadis ini berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataih ila rukbataih wa wada'a kaffaihi ala fakhidai qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu antashhuda alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika saat kami sedang duduk di dekat Rasul, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang serba putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bekas kedatangannya dan tidak ada seorang dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah dan kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu laki-laki itu bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau mampu." Lalu laki-laki itu berkata, "Ya, benar." Dan kami heran kepada laki-laki itu, karena laki-laki itu yang bertanya dan laki-laki itu pula yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Lalu Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang sudah Allah tentukan, baik itu yang baik maupun yang buruk." Lalu laki-laki itu berkata, "Ya, benar." Dan kabarkan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang sudah saya bacakan tadi adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan, di mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah yang sedang duduk dengan para sahabat. Pokok bahasan yang pertama adalah definisi tentang Islam. Rasulullah SAW dalam hadis ini
menjelaskan Islam sebagai agama yang mempunyai 5 landasan. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menunaikan sholat dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau mampu. Mampu di sini adalah mampu dalam hal transportasi untuk pulang dan pergi, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Lalu pokok bahasan yang kedua adalah definisi tentang iman. Rasulullah SAW mendefinisikan iman dalam hadis ini sebagai keyakinan yang ada di dalam batin kita, keyakinan akan Allah, keyakinan akan adanya malaikat-malaikat Allah, keyakinan kepada kitab-kitabnya, keyakinan kepada hari akhir, dan keyakinan kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Yang ketiga adalah definisi tentang ihsan. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, Rasulullah SAW mendefinisikan ihsan dengan kata, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan seterusnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba beribadah kepada Allah dengan keadaannya seperti itu. Berarti ia merasakan kedekatan dengan Allah dan ia berada di hadapan Allah seolah-olah ia melihatnya. Hal ini akan menimbulkan rasa takut, rasa segan, dan mengagungkan Allah. Jadi ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan dengan penuh perhatian, seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu seperti itu, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita dan mengetahui apa yang kita perbuat. Dan selain membahas ketiga hal tersebut, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya majelis ilmu. Dan ketika hendak menghadiri majelis ilmu, disunahkan untuk memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, dan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan ketika berada di majelis ilmu dan ketika berada di hadapan guru kita adalah sikap yang baik, seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.